membangun dari bawah, tumbuh dari bawah. Nggak ada PMI itu yang nggak tumbuh dari bawah. Kalau ada di PMI nggak tumbuh dari bawah itu pasti bukan PMI, pasti itu HMI, kira-kira begitu kira-kira. Dalam jok yang tadi ditayangkan, Abdul Muhaimin Iskandar atau biasa dipanggil Caimin menyampaikannya di sesi pengukuhan PB KPMI. Ini berarti acara internal yang kebetulan diliput oleh media dan kemudian pernyataannya terkait HMI menjadi viral. Banyak reaksi bermunculan, menyindir, mengkritik balik Caimin, bahkan juga menghakimi soal tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang pejabat publik atau seorang menteri koordinator. Sebenarnya apa sih yang disampaikan oleh Caimin melalui humor politiknya? Humor politik ini kalau dalam lingkungan NU umumnya menjadi sesuatu yang amat biasa. Misalnya Mahfud MD yang punya kultur NU saat menjadi ketua KAHMI pernah menyatakan bahwa HMI dan GMN itu ibarat sepasang sepatu. Dan kalau salah satunya tidak ada, maka Indonesia ini tidak melangkah. Nah, yang lain-lain itu, organisasi kecil, itu bisa jadi hanya tali sepatu. Jadi kan humor politiknya Mahfud MD. Bahkan yang lebih sarkastik ketika Gus Dur mengkritik PMI, pernah mengatakan bahwa HMI dan PMI itu bedanya adalah HMI tahu caranya dengan menghalalkan segala cara, sementara PMI bahkan tidak tahu caranya. Ini cara Gus Dur mengkritik kader-kader PMI pada waktu itu. Nah, sindiran Caimin apakah betul ditujukan kepada HMI atau kader-kader HMI? Saya melihatnya agak berbeda. Jadi menurut saya kader-kader HMI mohon tidak juga berlebihan dalam menyikapi soal ini. Karena guyon-guyon politik itu sesuatu yang biasa. Bahkan dalam kehidupan kita selama dulu menjadi aktivis kampus juga sesuatu yang biasa. Dan ini bukan rivalitas yang abadi. Sebab kalau kita ingin ini menjadi rivalitas yang abadi, rasa-rasanya mungkin HMI sudah tidak pernah ada. Kenapa saya menyebutnya begitu? Misalnya dulu di tahun 60-an saat Bung Karno menginginkan pembubaran HMI, toh Mahbub Junaidi yang ketua umum PB PMI bahkan menolak dengan keras yang ia sampaikan langsung di Istana Bogor. Bahkan tokoh NU ketika itu, Saifuddin Zuhri, ayah dari Fahmi Saifuddin yang juga merupakan tokoh PMI, Fahmi Saifuddinnya, juga membela mati-matian agar HMI tidak dibubarkan. Jadi kita jauh dari arah untuk saling mengeliminasi satu sama lain. Karena spiritnya adalah waktu itu ukhuwah Islamiyah. Sama-sama punya problem besar dulu rivalitas politik yang cukup keras di masa Orde Lama. Nah, saya melihatnya sindiran ini justru ditujukan kepada kader-kader HMI yang sekarang ini memimpin PBNU. Nah, dalam pesannya Caimin jelas disebutkan bahwa mereka ini berasal dari orang-orang yang langsung ke atas, tidak berproses bersusah payah dari bawah, sebagaimana halnya orang yang berorganisasi, baik di PMI maupun HMI. Kenapa kecenderungannya saya baca begitu? Saya tonton video sambutannya Caimin hingga akhir, bahkan juga secara eksplisit menyebut soal ormas yang dapat tambang, yang sampai sekarang juga akhirnya nggak dapat apa-apa. Lalu juga mengkritik mestinya bukan tambang yang didapat, tapi mestinya adalah
proyek solar cell. Jadi saya melihatnya bahwa humor politik ini ditujukan kepada pihak tertentu yang kebetulan beratribut sama. Apakah Gus Yahya tidak pernah mengkritik PKB dan Muhaimin? Ya pernah, melalui humor juga. Jadi Gus Yahya pernah menyampaikan ibarat pabrik mobil, dia kasih contoh Toyota mengeluarkan mobil, lalu mobil ini sudah laku di pasaran, kemudian mengalami kerusakan sistem, maka pabrik yang bersangkutan sebagai pembuat melakukan recall atau ditarik kembali untuk diperbaiki. Jadi ini juga semacam joke. Nah, joke-joke dalam kehidupan politik itu sesuatu yang sangat bisa. Dia merupakan bentuk aktivitas politik yang berupaya melibatkan unsur kejenakaan atau lelucon, tentu dalam konteks politik, dan dalam hal ini juga punya pesan politik. Jadi soal apa yang disampaikan Caimin mestinya dilihat sebagai sesuatu yang biasa. Entah dalam rangka apa, tiba-tiba menyeret kembali soal sindirannya terhadap orang tertentu, kira-kira begitu. Kita juga nggak tahu. Tapi jelasnya ini tahun yang relatif mulai pemanasan bagi NU, karena nanti 2027 juga akan menyelenggarakan muktamar, lalu 2029 kita akan kembali menyelenggarakan pemilu pemilihan presiden. Jadi saya harap ini dilihat sebagai sesuatu yang biasa saja, bahwa ini adalah bentuk lelucon-lelucon politik yang ingin disampaikan secara menarik agar mendapat perhatian publik, sehingga ya terjadi itu yang disebut sebagai viral. Saya kira begitu.